Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat ceria dimanapun berada. Bersama saya, Mrs. Rina, belajar semakin bersemangat. Tujuan pembelajaran kita pada tema 7 subtema 1 mata pelajaran IPS KD 3.4 yaitu yang pertama, mengidentifikasi latar belakang bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia, dan yang kedua, mengetahui sistem tanam paksa yang diterapkan oleh kolonial Hindia Belanda. Nah, mari kita simak baik-baik. Saat ini, Mrs. Rina sedang berada di Benteng Van de Bos. Benteng Van de Bos adalah benteng peninggalan kolonial Belanda. Tentunya kalian pernah mendengar nama Benteng Van de Bos. Ya, Benteng Van de Bos ada di Kota Ngawi. Kalian tentunya pernah mengunjunginya. Dari sini, kita bisa mengetahui bahwa Benteng Van de Bos adalah salah satu bukti bahwa bangsa Eropa pernah menjajah negeri kita ini. Apa yang menjadi motivasi mereka datang ke negeri kita? Yuk kita simak video pembelajaran kita kali ini. Indonesia memiliki keanekaragaman rempah-rempah yang beragam. Rempah-rempah yang melimpah mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Namun, bangsa-bangsa Eropa berupaya menguasai perdagangan rempah-rempah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Lalu, apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Berikut faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Gold, adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Gospel, adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Glory, adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, yaitu banyak diciptakannya kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas, ditemukannya mesiu untuk persenjataan, dan ditemukannya kompas untuk penunjuk arah. Bangsa-bangsa Eropa mana saja yang datang ke Indonesia? Ya, bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis pada tahun 1511, bangsa Spanyol pada tahun 1521, bangsa Inggris pada tahun 1579, dan Belanda pada tahun 1596. Bangsa Belanda paling lama menjajah bangsa Indonesia. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bos, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Apa sistem tanam paksa itu? Sistem yang mengharuskan rakyat pribumi untuk menanam tanaman untuk keperluan ekspor kolonial Belanda. Tanamannya berupa kopi, tebu, dan nila. Di mana tanam paksa dilaksanakan?
Tanam paksa dilaksanakan pertama kali di Pulau Jawa, kemudian diikuti di Minahasa, Lampung, dan Palembang. Apa penyimpangan dari pelaksanaan tanam paksa? Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. 2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. 3. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. 4. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, yaitu 3 bulan. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat, ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. 6. Kegagalan panen tanam wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Dan apa akibat dari pelaksanaan tanam paksa? Banyak tanah terbengkelai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, banyak kelaparan melanda. Lalu, siapakah yang menentang pelaksanaan tanam paksa? Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, di bidang pendidikan, edukasi. Yang kedua, membangun saluran pengairan, irigasi. Yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, transmigrasi. Demikian tadi penjelasan tentang latar belakang bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia dan pelaksanaan tanam paksa yang diterapkan oleh kolonial Belanda yang mengakibatkan penderitaan selama berabad-abad. Sahabat ceria, kita harus bangga memiliki bangsa yang besar, memiliki nenek moyang yang pemberani melawan penjajah. Kita sudah sepantasnya meneruskan perjuangan ini dengan cara belajar dengan giat, patuh pada orang tua dan guru, serta selalu berdoa. Nah, semoga belajar kita kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.